Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesi Mesasari, NIM 19121136, kelas 2A, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan membacakan rangkuman materi mata kuliah keperawatan HIV/AIDS dengan Bapak Nurse Wawan Wahyudi, Magister Keperawatan. Yang pertama, pemeriksaan fisik pasien HIV/AIDS. Sistematik pemeriksaan fisik ada 4, yaitu yang pertama infeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Infeksi merupakan langkah pertama dalam memeriksa seseorang pasien atau bagian tubuh, disebut juga dengan general survey. Yang diperiksa yang pertama status mental, langkah atau cara berjalan atau gait. Yang selanjutnya postur, cara bicara atau speech, kulit, pergerakan tubuh, bau nafas, dan status gizi. Yang kedua, palpasi. Palpasi itu menguatkan data yang ada. Metode dengan cara meraba menggunakan 1 atau 2 tangan. Tujuan membedakan ukuran, konsistensi, tekstur, lokasi, suhu, rasa nyeri pada organ atau bagian tubuh. Konsistensi diraba dengan ujung jari tergantung pada densitasnya dan keterangan dinding organ tubuh yang berongga. Hasilnya yaitu konsistensi lunak, kenyal seperti karet atau keras seperti batu. Tekstur untuk membedakan dua titik sebagai titik-titik terpisah meskipun letaknya sangat berdekatan. Paling baik dideteksi dengan ujung jari, yang dihasilkan kering, kasar, halus, tunggal, berkelompok atau nodular. Yang ketiga, perkusi. Perkusi dengan metode mengetuk pada bagian tubuh dengan menggunakan jari, tangan, atau alat kecil untuk mengevaluasi ukuran, konsistensi, batas, atau adanya cairan dalam organ tubuh. Perkusi menghasilkan bunyi tipe jaringan di dalam organ. Perkusi penting untuk pemeriksaan dada dan abdomen. Yang keempat, auskultasi. Metode dengan cara mendengarkan bunyi yang berasal dari dalam tubuh yang meliputi frekuensi, intensitas, durasi, dan kualitas. Frekuensi untuk ukuran jumlah getaran sebagai siklus per menit. Siklus yang banyak per detik menghasilkan frekuensi tinggi dan sebaliknya. Intensitas ukuran kerasnya bunyi dalam desibel, lamanya disebut durasi. Di sini ada stadium klinis HIV dewasa, ada stadium klinis 1, klinis 2, dan stadium klinis 3, dan stadium klinis 4. Stadium klinis 1, berat badan tidak ada gejala. 2. Pembesaran kelenjar limfe menetap. Stadium klinis 2, berat badan, tandanya berat badan menurun kecil dari 10% dari berat badan semula. Infeksi saluran nafas berulang, herpes zoster, cheilitis angularis, ulkus oral yang berulang, popular pruitic eruption, dermatitis serebroika, infeksi jamur kuku. Di sini infeksi stadium klinis 3, berat badan menurun besar dari 10% dari berat badan semula. Diare kronik yang tidak diketahui penyebabnya berlangsung lebih dari 1 bulan. 3. Demam persisten tanpa sebab yang jelas. Yang keempat, kandidiasis oral persisten. 5. Oral hairy leukoplakia. Keenam, TB paru. Ketujuh, infeksi bakteri berat. 8. Stomatitis ulceratif, necrositing akut, gingivitis atau periodontitis. Yang ke-9, anemia. Stadium klinis 4, HIV wasting syndrome, pneumonia pneumocystis, pneumonia bakteri berat yang berulang, infeksi herpes simplex kronis. Yang kelima, kandidiasis esophagus, TB
TB ekstra paru, sarkoma kaposi, infeksi cytomegalovirus, toksoplasmosis SSP, ensefalopati HIV, selanjutnya Cryptococcus extrapulmoner termasuk meningitis. Di sini ada penatalaksanaan pada pasien dengan HIV/AIDS dengan terapi ARV. Alur tata laksana HIV yang pertama pra-ARV, pemberian ARV, dan post-ARV. Persiapan sebelum ARV, yang pertama edukasi. Yang pertama makna hasil tes positif, pasien menerima kenyataan paket layanan yang akan didapat oleh pasien yaitu screening TB, screening IMS, pemberian INH, profilaksis, pemberian cotrimoxazole jika terindikasi, pemberian ARV, edukasi gizi. Selanjutnya edukasi kepatuhan minum obat, rencana monitoring hasil pengobatan, informasi tentang pencegahan seperti penggunaan kondom, manfaat sirkumsisi, vaksinasi, notifikasi pasangan, tempat rujuk ARV yang ada di daerah tersebut, konseling sebelum memulai pengobatan ARV, pastikan pasien memahami ARV, dan pastikan diagnosis HIV benar, sudah memahami dan menerima status HIV, infeksi oportunistik dan koinfeksi sudah didiagnosis dan diobati, tidak ada alergi dan efek samping obat 10 dan koinfeksi, tidaknya insufisiensi organ, tidaknya penyakit penyerta pendamping atau pengawas minum obat, bersedia patuh minum obat, bekerja dan aktivitas pasien, pekerjaan dan aktivitas pasien, jaminan pembayaran. Selanjutnya indikasi memulai ARV. Terapi ARV harus diberikan kepada semua ODA tanpa melihat status klinis dan nilai CD4, termasuk anak kecil dari 1 tahun, 1 sampai 10 tahun, remaja, ibu hamil, dan dewasa. ARV diberikan segera atau tanpa ditunda dalam hari yang sama dengan diagnosis sampai 1 minggu. Pada pasien yang siap dan tidak ada kontraindikasi klinis, hasil pemeriksaan laboratorium lengkap tidak menjadi prasyarat untuk memulai ARV. Manfaat di sini mencegah destruksi imun progresif AIDS dan memperbaiki survival, mengurangi aktivasi imun, inflamasi, dan penyakit non-AIDS yang berbahaya, mengurangi resistensi obat, mengurangi risiko untuk beberapa konsisitas ARV, mengurangi transmisi HIV. Di sini tujuan terapi ARV yang pertama menurunkan jumlah virus dalam darah sampai tidak terdeteksi dan mempertahankannya. Selanjutnya memperbaiki kualitas hidup, mencegah infeksi oportunistik, mencegah progresi penyakit, mengurangi transmisi kepada orang lain. ARV dapat menurunkan stigma apabila orang mengetahui tersedianya pengobatan HIV, maka meningkatkan jumlah orang yang meminta layanan tes HIV, meningkatkan kepedulian masyarakat, meningkatkan motivasi petugas kesehatan. Selanjutnya, keselamatan pasien atau pasien safety dan kewaspadaan standar. Kewaspadaan standar yang pertama kebersihan tangan, 2 sarung tangan, 3 masker, Google face shield, gaun, peralatan perawatan pasien, kontrol lingkungan, penatalaksanaan linen, kesehatan karyawan, penempatan pasien, higien respirasi atau etika batuk, praktek menyuntik aman, praktek pencegahan infeksi
untuk prosedur lumbal fungi. Di sini peran perawat mengendali infeksi, mencatat infeksi, melihat prosedur tindakan medis atau keperawatan sesuai prosedur, surveillance, pencegahan, pengendalian, pendidikan, pengalaman klinik, komunikasi, personality. Peran dan fungsi perawat pengendali infeksi yang pertama, manajer, praktisis klinik, konsultasi, peneliti, survivor, pendidik, komunikator, evaluator, koordinator, auditor, investigator, dan member. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.